jajarannya yang sudah mentransformasikan ilmunya kepada para mahasiswa, wisudawan-wisudawan yang hari ini. Kami ucapkan juga selamat kepada para orang tua yang sudah berhasil mengantarkan putra-putrinya dalam mengikuti prestasi, dan tentu saja kembali kami ucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati yang berada pada hari ini. Selamat karena pilihan yang keras akan kemampuan saudara dalam menempuh atau meraih ilmu di pendidikan tinggi pada saat ini membawakan hasil. Mungkin pada kesempatan kali ini tidak banyak yang akan bisa saya sampaikan, karena tadi juga sudah diwakilkan oleh Pak Rektor, Bapak Rektor, oleh perwakilan wisuda. Itu esensinya sama, bahwa yang sudah disampaikan tadi sudah merupakan awal ya. Saja sekarang para wisudawan-wisudawati saatnya untuk kembali melanjutkan berproses menetapkan target kembali, berproses untuk meraih target tersebut tercapai, menetapkan target lebih tinggi lagi, berproses tercapai, dan begitu seterusnya. Jadi bila kita flashback barangkali beberapa tahun ke belakang, semua ini tentu saja berawal dari cita-cita, semua ini berawal dari mimpi, dari harapan. Jika sekiranya beberapa tahun sebelumnya para wisudawan yang dilatih pada hari ini tidak memiliki mimpi, tidak memiliki cita-cita atau harapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tentu saja pada hari ini kita tidak akan berada di ruangan ini untuk melaksanakan seremonial wisuda. Jadi kita merupakan produk dari keputusan-keputusan kita di masa yang lampau, sehingga ini mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa apapun yang kita pikirkan pada hari ini, setelah kita pikirkan berarti kita lakukan, maka itu akan dapat menjadi penentu akan menjadi apa atau siapa kita di masa yang akan datang. Jadi pikiran kita menentukan segalanya. Kepada saudara yang saat ini sudah berstatus alumni, ya tentu saja selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Al-Hidayah Pinang, tentu sudah banyak pola pikir yang terbentuk menuju peradaban modern. Dan kami titipkan bahwa sekarang, tadi ini juga sudah disinggung oleh perwakilan wisuda ya, sekarang saatnya untuk mengimplementasikan ilmu. Silahkan dikembangkan, diolah ilmu yang sudah didapat sehingga membawa dampak, membawa hasil. Dan ketika pada saatnya nanti kembalikanlah dampak tersebut pada kampus, pada masyarakat. Dan ini sesuai dengan program yang sedang diusung oleh pemerintah pada saat ini, yaitu menjadi sarjana, menjadi magister, ataupun alumni berdampak. Dampak itu dikembalikan kepada kampus, kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara. Nah, kemudian kami titipkan bahwa keunggulan kampus Universitas Islam Al-Hidayah ke depannya salah satunya pada saat ini akan menjadi tugas ataupun tanggung jawab para alumni. Itu tadi berdasarkan dampak yang sudah diolah tadi dikembalikan kepada kampus. Dan pada kesempatan kali ini kami juga mengapresiasi capaian-capaian dari Universitas Islam Al-Hidayah. Dari peringkat akreditasi itu sudah mencatat dengan predikat baik untuk peringkat akreditasi institusi maupun program studi sudah tercatat dengan peringkat baik, dan juga untuk dosen dengan sertifikasi serta jabatan fungsional itu juga sudah semakin meningkat. Jadi ada beberapa standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menunjukkan keunggulan salah satu perguruan tinggi. Kami sebagai perwakilan dari atau perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kami adalah lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 4, yang salah satu tugas pokok dan fungsi kami yaitu melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Saat ini ada 432 perguruan tinggi yang berada di bawah koordinasi kami atau di wilayah 4 di lingkungan Jawa Barat dan Banten. Dan tentu saja kami secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perguruan tinggi tersebut untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan itu taat azas atau sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian. Nah, standar itu ada beberapa. Namun ada beberapa aspek yang paling penting atau krusial dari standar pelaporan penyelenggaraan pembelajaran, yang mana nanti pelaporan yang dilakukan itu akan terintegrasi pada sebuah laman yang kita sebut dengan laman PDDT. Dan dari catatan kami, berdasarkan monitoring dan evaluasi yang kami lakukan tadi, dari aspek pelaporan PDDT, kami mencatat bahwa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan termasuk kepada salah satu perguruan tinggi yang taat azas. Azas karena tadi sudah konsisten melakukan pelaporan pembelajaran yang dilakukan, dan juga tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor, dipastikan bahwa para wisudawan yang dilantik pada hari ini baik doktor sarjana maupun magister itu sudah mendapatkan penomoran ijazah sertifikat nasional atau PISN. Dan ini tentu saja berkat kerja keras yang dilakukan oleh kampus, tentu saja. Kepada para alumni atau para wisudawan, kami juga mengimbau untuk melakukan self assessment. Jadi silakan dibuka laman pddp.kemdiktiscientech.go.id. Apakah di sini ada yang belum tidak mengenal apa itu laman PDDP? Berarti dipastikan sudah mengenal semua ya. Jadi jangan mahasiswa pendidikan tinggi kalau sampai tidak tahu apa itu laman PDDP, karena pada laman inilah semua identitas kita sebagai mahasiswa pendidikan tinggi itu ada di laman tersebut. Dan akurasi data dan informasi yang berada di laman tersebut itu harus valid 100%. Tidak bisa ada kesalahan bahkan untuk satu huruf pun atau satu konen pun. Jadi kami mengimbau untuk dapat juga melakukan self assessment, silakan dibuka laman PDDP, dimasukkan. Ucapan selamat datang kepada Bapak Bupati Kabupaten Kuningan. Kami lanjutkan kembali terkait dengan laman PDDP. Silakan melakukan self assessment untuk pengecekan secara mandiri. Dibuka laman tersebut, dimasukkan identitas saudara. Sekiranya ya, apabila terjadi ketidaksesuaian, itu harus segera dilakukan perbaikan. Yang saya sampaikan tadi harus 100% valid. Perbaikan dilakukan dengan menghubungi ke perguruan tinggi ataupun mungkin nanti bisa menghubungi kami di lab 4. Ini sangat penting. Karena verifikasi untuk apakah untuk PNS, untuk uji kom gitu ya, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi, itu nanti berbasis kepada apa yang tercantum di laman PDDP. Begitupun dengan nomor sertifikat nasional, silakan dibuka laman ijazah dan kemdiktiscientech.go.id, masukkan nomor ijazahnya dan lakukan verifikasi secara mandiri. Itu terkait dengan beberapa salah satu tugas yang kami lakukan. Lalu untuk selanjutnya telah disampaikan oleh Bapak Kepala sebenarnya esensinya sama saja dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa saudara sekarang sudah dibekali dengan kompetensi, dengan skill dan knowledge. Kami titipkan untuk jaga apa yang kita sebut dengan karakter. Kesuksesan seorang pembelajar sejati itu akan terlihat dari karakter yang dibawakan oleh setiap masing-masing individu. Jadi bagaimana kita membawakan diri di
masyarakat, membawakan diri ketika berbicara dengan orang tua atau di lingkungan pekerjaan, ya, itu karakter yang paling penting terkait tantangan. Tentu saja tidak perlu khawatir. Ini juga kami menyampaikan amanat dari Kepala FPT bahwa Indonesia itu sangatlah luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan sumber daya alam yang melimpah. Jadi berbekal dengan ilmu, dengan teknologi, silakan ditamu, diracik, ya, diolah sumber daya alam tersebut sehingga membawa dampak. Pada saatnya nanti dampak tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat, kepada bangsa dan kepada negara. Nah, ini tentu saja kami tahu bahwa melaksanakannya tidak semudah mengucapkan, tentu saja, ya. Pelaksanaan silakan diolah itu tidak segampang mengucapkan. Tapi tadi berbekal dengan ilmu, karakter dan kemampuan yang adaptif, kita komunikasi yang sesuai. Lalu untuk mengatasi tantangan, nah tentu saja ini juga ada doa-doa dari orang tua. Kami sendiri juga sudah sering mengalami, ya, ketika kita terbentur atau berada pada posisi yang sepertinya tidak sesuai dengan harapan, silakan datang kepada orang tua kita, mintalah doa kepada orang tua kita, orang tua yang bergerak, berikan doa terbaik kepada dan pada kesempatan kali ini izinkan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah tidak bosan-bosannya memberikan support baik secara material maupun material kepada putra putrinya. Kita berikan aplaus yang meriah kembali untuk keluarga. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan selamat memasuki babak baru kehidupan. Saudara-saudari sekarang sudah tidak berkampus di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan lagi, tapi kampusnya sudah bergeser. Jadi sebuah kampus yang kita sebut dengan kampus kehidupan. Itu dia tantangan, silakan nikmati segala pembangunannya di kampus kehidupan tersebut. Namun tentu saja dengan tetap membawa nama besar Universitas Islam Al-Ihya Kuningan di pundak kita masing-masing. Dan kami titip sekali lagi untuk selalu menjaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, baik amatir, tetaplah konsisten, disiplin dan berintegritas tinggi. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Al-Ihya Kuningan atas terselenggaranya wisuda ini, dan kepada para wisudawan-wisudawati, saatnya berdampak bagi masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kuningan